kesempatan indah Tuhan berikan kepada kami pada sore jam ini Tuhan untuk memuliakan nama-Mu bersama-sama di tempat ini. Sebelum itu ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Mari Roh Kudus pimpinlah kami, kuasai setiap hati dan pikiran kami. Curahkan Roh-Mu Tuhan, penuhi setiap hati kami, kuasai setiap hati kami. Fokuskan pikiran kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa, tanpa pimpinan-Mu kami bukan apa-apa. Mari Roh Kudus pimpinlah kami dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Juga sebelum itu kami bersatu berdoa bagi Ibu Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan yang prima. Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita, berkat limpah. Tuhan memberkati di dalam pelayanan Ibu Gembala. Tuhan memberkati putra, putri, cucu, menantu, dan cicitnya. Terima kasih. Tuhan juga memberkati jemaat semuanya yang hadir pada saat ini maupun yang belum hadir. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Mari Roh Kudus pimpin kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Kami yakin dan kami percaya Kau sudah berkati tim musik, song leader maupun singer yang menjaga sound system, menjalankan pundi-pundi. Terima kasih semuanya yang hadir. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
puji Tuhan. Kita sudah banyak puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyebut firman Tuhan dengan pujian. Aku Tuhan yang besar.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami, Allah Khalik langit dan bumi serba sekalian isinya. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, tinggikan, agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, kembali hamba mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang terbaik Tuhan anugerahkan pada jemaat Galilea. Kalau pada malam ini kita semuanya boleh hadir seperti pada saat ini, semuanya tidak ada yang kebetulan, tetapi semua oleh kasih karunia anugerah yang telah dianugerahkan oleh Allah Bapa di surga dalam nama Tuhan pada jemaat yang Galilea pada malam ini. Bapak, terima kasih. Kami semuanya telah memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Dan nama Tuhan sajalah yang patut disembah, dipuji, diagungkan, ditinggikan, diagungkan selama-lamanya. Bapak, terima kasih dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Bapak. Anugerahi hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati urapi supaya firman yang disampaikan memberkati jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, dan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini datang tidak seperti pulang tidak seperti kita datang, kita pulang bawa berkat dari surga, yaitu firman Tuhan. Dan rumah tangga kami selalu diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang limpah baik jasmani baik rohani selama-lamanya. Bapak, itulah doa permohonan kami panjatkan Bapak yang kami perolehkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami serahkan doa kembali. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada malam ini langsung kita baca dalam Injil Yohanes. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Dan apabila sudah memperolehnya, kita undang bangkit berdiri. Dan akan kita baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama ayat 16 sampai 18 ini, hanya 3 ayat saja. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Selamat untuk kembali, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam ini bicara tentang kasih Allah, ya. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar mencintai akan dunia, artinya manusia yang ada di dunia. Sejak kapan? Sejak Nabi Adam, ya, sejak Adam, ya, sejak Adam sudah dikasih, sudah diberi kepercayaan, ya. Di situ pada saat itu Tuhan menciptakan langit bumi serta sekalian isinya, dan Tuhan membuat pohon-pohon di taman ini sangat banyak sekali. Semua pohon ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Artinya putus hubungan dengan Allah Bapa di surga. Maka
berita yang sangat baik ini, berapa banyak pohon yang ada dalam taman itu, yaitu sangat banyak sekali, tidak dapat dihitung karena banyaknya pohon-pohon yang ada di dalam taman Eden itu atau di dunia ini. Di dunia ini banyak pohon-pohon pada saat itu tidak bisa dihitung banyaknya, dan semua pohon itu bisa dimakan buahnya dengan bebas, dan tidak ada pohon yang rasanya pahit, tidak ada yang rasanya asin dan lain sebagainya. Semuanya manis, semuanya sangat enak sekali semuanya. Maka oleh sebab itu tetapi Tuhan melanjutkan perkataannya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, atau jahat yang baik, ya, itu jangan kamu makan buahnya. Kalau kita melakukan yang baik, jangan melakukan yang jahat, ya, karena melakukan jahat itu pasti ada hukumannya. Maka oleh sebab itulah, tetapi apa yang terjadi pada saat itu, ternyata Adam dan Hawa tidak taat akan firman Tuhan itu, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan dosa Adam itu, Adam artinya manusia, Hawa artinya penolong atau perempuan. Perempuan itu artinya penolong, Adam penolong manusia. Dan manusia itu keturunannya, siapa dia keturunan itu? Manusia, karena Adam adalah manusia, termasuk kita semuanya ini. Kita semuanya ini sesungguhnya orang-orang berdosa, tetapi oleh kasih karunia anugerah, rahmat berkat dari Allah Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itulah Adam yang kedua, Adam yang tidak berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus Kristus adalah Adam kedua yang menanggung dosa manusia itu. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di sini tidak binasa, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan mengalami kebinasaan, ya, atau hukuman atau neraka, yang tidak akan mengalami kalau manusia tidak berbuat jahat. Tapi dari Adam sampai sebelum Tuhan Yesus, semua manusia sudah berdosa, harus masuk ke dalam neraka, ya. Tetapi Tuhan Yesus Kristus pada waktu disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut itulah Tuhan Yesus Kristus menemui para orang-orang yang sudah mati karena melanggar itu. Setelah melihat orang-orang yang mati, Tuhan Yesus menghidupkan orang-orang yang sudah mati sejak Adam sampai pada saat ini. Pada saat ini semua orang yang dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diselamatkan, ya. Tetapi orang yang tidak percaya, tidak mau menerima Kristus, Tuhan juga menyelamatkan. Tetapi karena mereka menolak keselamatan, mereka akan mengalami hukuman atau kematian kekal. Maka oleh sebab itulah berbahagialah kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita semuanya tidak akan ada yang binasa. Ini adalah berita yang sangat luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini. Kita nanti, ya, kalau kita mati, ya, memang mati apa? Jasmani kita. Tapi jiwa kita, roh jiwa kita itu selamat. Kita semuanya diselamatkan oleh Tuhan. Artinya kita akan bersama-sama dengan Kristus di tempat di surga di mana Allah Bapa berada. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman Allah. Artinya Yesus Kristus juga Allah sendiri.
karena itu adalah firman Allah. Jadi kita semuanya, kita nanti kalau meninggal, tubuh kita memang dari tanah akan kembali kepada tanah, tapi jiwa kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus akan bersama-sama dengan Kristus di rumah Bapa di surga. Berapa lama? Kekal selama-lamanya. Luar biasa berita yang sangat baik ini. Jangan sampai kita melupakannya, dan kita ternyata tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, Tuhan sudah memilih kita semuanya. Seperti apa yang dikatakan, saya ulangi kembali ayat yang 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia ini mengasihi kita semuanya, orang-orang yang sudah berdosa ini, melalui anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Yesus Kristus. Siapa kita? Kita sudah percaya oleh karena Yesus Kristus, dan kita semua percaya kepada Kristus. Kita percaya kepada Kristus itu karena kasih karunia anugerah dari Bapa di surga yang telah menganugerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan menjadi manusia untuk mati menggantikan kematian kita, sehingga kita sudah tidak akan mati lagi. Dan Tuhan Yesus yang sudah mati, Tuhan Yesus akan bangkit, karena Yesus tidak bisa mati selama-lamanya, karena dia adalah firman Allah, artinya dia adalah Allah sendiri. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus berapa lama? Untuk kekal selama-lamanya. Itu adalah janji kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus memilih kita, itu semuanya tidak pernah ada yang kebetulan, tapi memang sudah memilih kita sebelum kita ada. Kita sudah dipilih dan dipanggil menjadi milik punyaannya. Jadi kita adalah orang-orang yang sangat beruntung, orang-orang yang sangat berbahagia, karena kita sudah dipilih oleh Allah sendiri melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Tuhan menjadi miliknya, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka diselamatkan, tetapi mereka menolak akan keselamatan itu, tidak mau ikut Kristus. Jadi kalau mereka menolak tentang keselamatan, artinya mereka memilih akan binasaan atau hukuman atau kecelakaan selama-lamanya. Maka oleh sebab itulah Tuhan sedang mengaruniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan buat kita semuanya. Kita semuanya sudah terima Tuhan Yesus Kristus dan sudah percaya menjadi miliknya. Ya, saya ulangi lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, anak satu-satunya, tunggal dan satu-satunya, sudah diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa manusia ini. Kita manusia sudah berdosa, dan Allah Bapa turun, yang firman-Nya turun menjadi manusia menggantikan kita, ya, yang berdosa ini. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, ya. Itulah manusia, sebenarnya manusia turun ke dalam kerajaan maut. Tapi kerajaan maut itu sudah dikalahkan atau sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan Yesus Kristus sendiri menaklukkan alam maut, sehingga kita semua diselamatkan. Dan Tuhan Yesus Kristus juga sudah meninggalkan alam maut itu dan kembali kepada Bapanya di surga bersama-sama dengan manusia yang percaya kepadanya, akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga kekal selama-lamanya juga.
Maka oleh sebab itulah kita kalau ada di rumah Tuhan itu semuanya tidak pernah terjadi kebetulan, tetapi kita orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, dipilih untuk diselamatkan untuk selama-lamanya, ya. Jadi kita nanti tidak akan pernah tahu neraka itu seperti apa, ya. Tapi kalau kita mati, kita sudah bersama dengan Tuhan, masuk dalam rumah Bapa di surga, ya. Karena rumah Bapa kita yang di surga, Bapa kita Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya ini, ya. Dialah yang memiliki surga, dan Allah Bapa surga itu firman-Nya sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan Adam yang pertama melalui Adam yang kedua, Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kita semuanya sudah berada dalam Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita pasti selamat untuk selama-lamanya. Tidak ada maut, tidak ada penghukuman yang bisa mengganggu kita nanti. Kita sudah ditetapkan untuk selamat selama-lamanya. Dan selanjutnya dikatakan, melainkan belum hidup yang kekal, yaitu kita semuanya sudah diberitahu, ya. Kita akan memperoleh hidup kekal, ya. Kita semuanya ingat, kita sudah diberitahu, kita semuanya sudah dianugerahi hidup kekal selama-lamanya. Ini orang dunia yang menolak akan Yesus, mereka tidak tahu bahwa mereka diselamatkan. Jadi mereka tetap tidak selamat karena tidak mau menerima Yesus, tidak mau diselamatkan. Dan ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini bukan menghakimi dunia, ya. Maksudnya manusia-manusia itu sudah tidak akan dihakimi lagi, karena kita semuanya sudah ditebus, sudah dibeli kembali, sudah diselamatkan kembali. Oleh sebab itulah kita sudah memiliki hal-hal yang pasti kita tentang selamat. Ayat 17, ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini menyelamatkan kita, ya. Tuhan Yesus menyelamatkan untuk menyelamatkan olehnya, oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah ditetapkan untuk selamat untuk selama-lamanya. Ayat 18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan dihukum, ya, tidak akan dibinasakan, tidak akan dilenyapkan, dan kita tidak akan dibuang ke tempat neraka, ya, selama-lamanya. Tapi kita sudah lepas dari semuanya ini. Ini adalah janji daripada Tuhan yang sudah diberitakan melalui firman Tuhan ini. Yang dalam kitab ini itu banyak rahasia-rahasia, ya. Karena dalam Alkitab ini ada berapa ayat? Kurang lebih 31.000 ayat, 104. 31.104 ayat sudah tertulis. Dan aku percaya, saya percaya, Bapak Ibu yang sudah pernah membaca, paling belum pernah menulisnya, belum pernah menghitungnya. Tapi saya pernah menghitung melalui kalkulator. Saya hitung kitab Kejadian itu pasal 1 itu berapa ayat, pasal 2 berapa ayat, seterusnya. Keluaran, Bilangan, Ulangan, seterusnya. Dari pasal 1, pasal 2, pasal 3 berapa ayat, sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh yaitu punya anak namanya Sem, Ham dan Yafet. Dan Sem punya anak, ya, terus punya anak, terus sampai Abraham punya anak, ya, namanya
Esa punya anak lagi. Itu semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena pada saat itu orang-orang di luar Kristus pada saat itu masuk neraka semuanya. Setelah Tuhan Yesus Kristus masuk neraka untuk menyelamatkan manusia itu, sudah manusia selamat semuanya, ya. Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, pada hari ketiga keluar dari alam maut, terus naik ke surga bersama-sama dengan umat yang percaya. Jadi Nabi Adam sampai hampir Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus itu sudah diselamatkan. Terus bagaimana kita yang ada ini, yang dulu saja sudah diselamatkan, apalagi kita semuanya? Saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita semuanya pasti percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti, ya. Dan kalau pasti selamat, kita pasti selamat untuk selama-lamanya. Itulah firman Tuhan pada petang menjelang malam ini. Dan selanjutnya kita pujikan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Dimohon Ibu Endang Guru pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan terus menyatakan kasih dan anugerah-Mu atas kami, bahwa keselamatan itu merupakan jaminan kami. Haleluya Yesus. Keselamatan itu merupakan hak kami Tuhan, karena Tuhan sudah memilih kami. Tuhan sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa. Tuhan Yesus yang baik aja, kami terus Tuhan yang melakukan dan mengejar keselamatan kami. Biarlah kami hari demi hari kami serukan dengan Tuhan saja. Kuduskan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa terus menuntun kami untuk menjadi buah-buah Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih memberkati Bapak Mulyoto Tuhan yang telah menjadi saluran berkat bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Memberkati akan kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati segala kerinduan Bapak Mulyoto. Bahkan terlebih Tuhan Yesus memberkati akan pelayanan. Terima kasih ya Bapak, syukur terima kasih. Sungguh kami bersuka cita menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah segala puji, hormat, syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang merindu untuk berbuat baik pada malam hari ini, dipersilakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Terniko pimpin kita dalam doa. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih malam ini kami sudah mendapat banyak berkat yang daripada-Mu. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan, kami percaya apa yang kami terima saat ini semuanya juga asalnya daripada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk memberi dengan penuh sukacita, dengan hati yang sangat bersukacita penuh bagi-Mu. Terimalah persembahan kami Tuhan. Oleh sebab itu berkati pula para pembawa pundi-pundi, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, terlebih lagi pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
ucapan syukur, tatangan, kasih, persembahan perbaikan gereja atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto. Ya, Tuhan memberkati Bapak, memberkati Ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang dipergumulkan, dirindukan, apa yang diusahakan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena pada malam hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kita bisa memuji membesarkan nama Tuhan karena kita sehat, ya. Sehat adalah anugerah berkat yang terbesar bagi kita daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Oleh sebab itu mari kita lebih hari lebih setia mengiring Tuhan, lebih hari lebih setia berbakti, memuji besarkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sudah terlebih dulu baik kepada kita anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang jadwal ibadah seperti biasa Minggu sekolah Minggu pukul 7:30, ibadah raya pukul 6, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara yang anaknya, saudaranya yang pada malam hari ini tidak tampak, yang sakit, yang bepergian, kita ajak minggu depan kita akan bersama-sama duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa buat Pak Patin yang sakit pada malam hari ini, saudara-saudara kita yang banyak sekali yang bepergian karena hari ini liburan, ya. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan berkati, apa yang dirindukan pasti Tuhan buka jalan. Haleluya. Sound system LCG Tuhan memberkati pelayanannya beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia sampai pada malam hari ini. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan Yesus memperhitungkan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Sa
Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, terbukti pada malam hari ini Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Pada malam hari ini kami bersatu sehati Tuhan, berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang tidak hadir, yang sakit. Tuhan Yesus, kami pasrahkan Mbak Paten ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan mau menjamah, mau menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan penyakitnya bisa sembuh Tuhan. Dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk duduk sehidangan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan mempersatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama kami melayani di tempat ini. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang magang, yang praktek, supaya Tuhan memberi kepandaian, kecerdasan Tuhan, dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak Bapa kehendaki, sehingga mereka bisa pandai lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat persembahan dan kesepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaannya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami, beri keamanan, kedamaian, jauhkan dari huru hara demo-demo, supaya kami yang beribadah Tuhan bisa bebas leluasa seperti pada malam hari ini, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada. Tuhan memberkati pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Bila mereka memimpin negara ini, kota ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Kami berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada dan ditempatkan Bapa, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan perlindungan di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka dimanapun mereka ditugaskan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan para pekerja kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan seluruh sidang jemaat di GBI Galilea Tuhan, tanpa terkecuali. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa Tuhan, kaum muda Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu Tuhan, kakek, nenek Tuhan memberkati semuanya. Beri kami kesehatan, panjang umur Tuhan, untuk bisa memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Syukur Bapa, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Syukur, syukur Tuhan, syukur. Saat yang indah Tuhan, kami menanti berkat yang asalnya daripada surga. Kedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Bapa, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.